Yesus pasal yang keempat ayat 21 sampai 24. Perjanjian baru, kitab Efesus pasal yang keempat ayat 21 sampai 24. Kita akan membacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Saya ambil tema hari ini, memiliki hidup dan pola pikir yang selalu dibaharui. Saudara, hari Jumat kemarin Bapak Sidomajuntak sudah berbicara tentang ciptaan baru Roh Kudus. Saya tadi pagi baru diberitahu saya membuat firman. Saya berkata kepada Tuhan, saya mau berbuatkan apa Tuhan? Lalu saya teriak tentang manusia baru. Saya berpikir saya akan lanjutkan tentang Bapak Sido ini hari Jumat, karena saya pikir menjadi manusia baru, ciptaan baru Roh Kudus bukanlah sekedar nama, bukanlah sekedar sebagai tulisan bahwa saya lahir baru. Tapi kita harus mengetahui makna dari kelahiran baru, ciptaan baru Roh Kudus, agar pemahaman kita akan baru di dalam Kristus akan semakin jelas ketika Paulus berbicara kepada jemaat Efesus beberapa hari tahun yang lalu, dan hari ini akan berbicara lagi lewat perikop malam hari ini, pagi hari ini, manusia baru. Saudara, ketika saya masih baru masuk ke dalam persekutuan karismatik beberapa tahun, puluhan tahun yang lewat, saudara, karena saya bukan dulu dari karismatik. Ketika orang-orang yang sudah lama di Pentakosta saya melihat, ataupun di gereja lain, ketika ada orang baru dia berkata, oh dia sudah lahir baru. Ada orang-orang yang lahir baru, ada 3 orang, ada 5 orang. Saya masih kabur pengetahuan saya di sana, lahir baru seperti apa. Begitu datang ibadah, menyanyi mau beribadah, katanya lahir baru. Saya berpikir, saya ini orang lahir baru atau tidak? Saya baru kenal Yesus. Ya, cara persekutuan seperti kita ini juga waktu itu. Lalu ketika saya membaca firman Allah ini, saudara, pengetahuan yang saya kabur tentang lahir baru hari ini, saya mulai mengerti, saudara. Banyak orang sekarang berkata dia adalah orang yang sudah bertobat, sudah dilahirkan baru, ciptaan baru Roh Kudus. Nah, saudara, ketika perjamuan terakhir atau lukisan perjamuan terakhir dilukis oleh Leonardo da Vinci, yang katanya itu adalah sebagai pelukis. Jangan saudara kira itu dilukis hanya beberapa bulan, tapi saudara itu bertahun-tahun. Ini sangat sulit menemukan seorang sosok yang harus ada di depannya. Dia bayangkan bagaimana mimik wajah Yesus dan murid-murid. Namun ini wajah Yesus dan muridnya dia sudah temukan, saudara. Ketika seseorang dijumpai lalu dihadirkannya dalam, ketika dia melukis dalam kanvas, saudara, lalu orang inilah yang cocok seperti Yesus. Orang inilah yang cocok seperti murid Tuhan. Orang ini dulu di situ, saudara. Lalu saudaraku, yang lebih sulit bagi dia adalah menemukan sosok Judas. Seperti apa Judas ini wajahnya?
Ini sulit sekali menemukan itu Bapak Ibu Saudara. Dia menemukan seseorang, lalu dia hadirkan di sana semua. Lalu dia berkata, inilah sosok Judas yang egois kelihatan, yang sangar. Saudara, ketika dia sudah selesai melukis, orang yang dilukis ini berkata, hai Leonardo, apakah kau tidak kenal lagi dengan saya? Beberapa tahun yang lalu, kau sudah melukis aku di sini sebagai sosok Yesus. Sekarang saya akan melukis sebagai sosok Judas sekarang. Saudara, Leonardo dalam cerita terang-terang. Kenapa kau bisa seperti itu sekarang? Wajahmu seperti Judas. Lalu orang ini berkata, perjalanan hidup Tuhan yang merubah. Ketika aku dulu bisa wajahku seperti sosok Yesus, sekarang ini karena perjalananku yang sudah banyak sekali membuat aku hidup seperti Judas. Saudara, terkadang kita sudah ditemukan orang-orang atau hamba Tuhan sebagai manusia baru, orang-orang yang sudah lahir baru, tapi seperti yang dilukis ini sudah beberapa waktu kemudian dia berubah kembali dari saudara menjadi orang-orang yang mengenakan jiwa-jiwa yang lama. Hidupnya, kelakuan sudah dirubah oleh situasi zaman. Nah, orang Kristen seperti ini saudara seringkali terjadi di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara. Sudah lama menjadi anak-anak Tuhan, tapi sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, orang tidak lagi menemukan yang dalam dirinya ada Yesus. Dia sudah berubah seperti orang yang hidup di sini, seperti Judas menjadi egois, menjadi orang yang tega sekali mengkhianati Yesus. Saudara, yang kita pelajari hari ini saudara, yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus mengetahui identitas kita. Apa identitas saya? Kalau di KTP saya, nama saya ada di sana, umur saya ada, pekerjaan ada, jenis kelamin ada, alamat ada, identitas saya, ID saya. Sama dengan saudara, kita masih punya identitas secara dunia saudara. Saudara, identitasmu sebagai anak-anak surgawi apa? Identitasmu harus jelas sebagai anak-anak Tuhan. Identitas saya adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Itulah saudara saya, yang sudah ditebus dengan darah yang mahal sekali. Darah yang begitu mahal. Lalu yang kedua, aku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang tinggal di dalam aku. Yang ketiga, aku adalah anak-anak Allah. Inilah identitas kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Inilah identitas saudara. Manusia baru saudara. Terkadang kita lupa kalau kita sudah berkumpul bersama, ya mungkin rekan-rekan kita dari agama lain. Terkadang kita masuk dalam pola hidup mereka, bagaimana pergaulan mereka. Kadang kita masuk begitu saja Bapak Ibu Saudara, tapi kita tidak sadar ternyata kita bukan dalamnya. Ketika kita melihat orang-orang itu berbuat yang tidak benar kepada kita, lalu apakah kita turut andil atau bagian dari mereka? Kita masuk ke saudara. Namun saudara tahu identitas saudara adalah anak-anak Tuhan. Tidak mungkin lagi dong saya kesana. Udahlah, mereka adalah yang kesana. Saya tidak mungkin lagi ikut acara-acara seperti itu. Saya tidak mungkin lagi menjadi satu kesatuan, satu ikatan roh dalam roh dunia. Rohku yang tinggi sudah
sedang begini. Di dalamku ada roh yang hidup yang sering dinyanyikan setiap hari, roh yang hidup, Tuhan hidupku. Itu yang ada di dalam saya, di dalam saudara. Roh yang hidup itulah yang senantiasa saudaraku mengingatkan kita, identitas kita adalah milik Roh Kudus. Puji Tuhan. Nah, itu mesti senantiasa kita di mana saja waktu itu sudah kita tahu. Ayam ciptaan baru Roh Kudus. Anak-anak muda perhatikan, engkau adalah orang-orang anak muda yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Engkau sedang berada di lingkungan sekolah itu. Tentu dari beraneka budaya, suku, dan bahasa, dan agama. Saudara harus punya identitas rohani. Saudara adalah milik apa tadi? Milik Kristus. Saudara ini bukan saudara lagi. Engkau sudah dibeli, harganya lunas dibayar di Kalvari. Mahal loh harganya. Saudara sudah ditebus. Badanmu ini yang ganteng disebut orang, atau bodimu yang cantik disebut cowok-cowok, itu bukan milikmu lagi. Itu milik Yesus yang saudara harus hargai. Tuhan berkata, engkau begitu berharga di mataku. Engkau anak muda seorang pemudi, katakan bahwa aku berharga di mata Tuhan. Hargai dirimu saudara. Engkau harus selalu dalam keputusan, karena saudara tidak boleh terjemah oleh dunia itu saudara. Harus tahu identitas anak-anak SMP, anak-anak SMA, anak-anak kuliah. Ketahuilah bahwa engkau adalah anak-anak Allah, bukan anak-anak dunia. Engkau tidak dilarang bergaul dengan orang-orang dunia. Gak mungkin saudara tidak bergaul. Tapi saudara, batasi dirimu. Apakah hal-hal yang diajak oleh temanmu itu berkenan kepada Tuhan atau tidak? Kalau itu tidak berkenan, katakan dalam hatimu, aku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang tinggal di dalam aku. Puji Tuhan. Aku suka-suka Tuhan, bukan suka-suka. Itu identitasmu. Kalau identitas dunia ini boleh disamarkan, boleh saudara. Mungkin umurmu sekian, engkau tambah atau kurang, mungkin nggak apa-apa. Alamatmu bisa berubah, tapi identitas anak Tuhan saudara tidak pernah bisa berubah, karena Yesus sudah menjamin saudara sudah ditoleransi. Engkau akan masuk dalam kemuliaannya jika engkau tetap tinggal bersama Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah identitas kita saudara. Ayo, identitasmu adalah anak-anak Allah. Terus Tuhan saya bangga. Nabi Nulis muda di Tuhan itu. Tidak sampai naboy itu. Lalu saudara, yang kedua, apa yang mau kita lihat di sini saudara? Di sini ayat 24 berkata, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan baru kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekulusan yang sesungguhnya. Mengenakan manusia baru. Manusia baru itu seperti apa pada saudara? Orang harus melihat bahwa di dalam diri saudara mungkin seorang kaum ibu. Orang lain kaum ibu juga akan orang lain melihat saudara. Ada sesuatu yang baru di dalam diri kaum ibu. Dia tidak melihat lagi hal-hal yang lama, masih lengket di dalam hidupnya. Mungkin tetanggamu, bapak ibu saudara, selama ini hanya kamu bulan Sabtu Minggu bukan dan tegur, atau mungkin kemarin ada dengar cerita saudara dari bukan teman saya, itu lagi di satu tempat. Tersebut aku membayar tetangga. Saya pun berhamil jauh. Itu yang tuh gimana? Ini berbeda amat toh, betul, tapi berbeda lah.
tutup langsung pulang dapat mana mana betul jauh ada yang tahu tak boleh baca buku aku dulu permisi jadi saya berkata kepada dia itu tetangganya Pak. Iya. Lalu saya berkata memang sangat susah berat hidup kita kalau tetangga saja kita tidak saling berdoa. Susah. Ya mungkin tidak tetangga kita, orang-orang lain yang jauh dari kita. Selama ini tidak pernah tegur sapa. Tapi suatu waktu Bapak Ibu sudah sebagai anak Tuhan yang sudah punya identitas surga tadi saudara. Ketika bertemu dengan orang yang tidak pernah saudara cakap sekalipun, saudara langsung berdoa. Kalau dia kata dengan senyum yang tulus, bukan si Palestina. Lalu saudara berkata kepada dia, kemudian dia berkata, orang itu mungkin akan diam saja Bapak Ibu saudara, sebagai bentuk rasa terkejut dia saudara. Tapi beberapa kali saudara selalu tegur. Saya percaya dia akan berkata dalam hati, ada sesuatu yang baru dalam hidup saya. Amin. Ada sesuatu yang baru yang tidak pernah saya dengar, yang tidak pernah saya lihat dalam mata saya. Sekarang berbeda Pak. Mungkin berkata kepada suami, dia sudah beda, dia sudah mentegur saya. Padahal saya tak mau sebenarnya menegur dia. Saya percaya dampak ketika engkau menegur dia pasti akan dia rasakan. Lalu dia mungkin akan menjawab teguran saudara. Tanggal keluar berbeda. Kalau belajar uang sama kita saudara yang berkasih dalam itu. Dia sudah menemukan manusia baru di dalam diri saudara. Puji Tuhan. Dia sudah melihat di dalam saudara ada hal-hal yang baru yang muncul. Itu yang manusia baru, ciptaan baru, Roh Kudus. Bukan pakaianmu, enggak. Bukan sepatumu. Bukan karena kau terus setiap hari minggu ke gereja. Tapi kau menimbulkan dampak yaitu berkat bagi banyak orang. Mungkin anak-anak muda kalau bapak juga mungkin pernah menyakiti orang lain. Mungkin saudara terkenal temperamennya keras. Kata-katamu sering kali pedas. Kata-katamu sering menyakitkan orang tanpa berpikir bahwa itu menyakitimu. Orang lain akan bertemu dengan saudara ketika saudara sudah mulai diberubah oleh Roh Kudus. Lalu saudara berbicara dengan lembut, tidak menusuk perasaan. Lalu Bapak Ibu saudara, orang-orang yang mendengar saudara berbicara seperti itu, maka berkata, amat kasih Tuhan. Masuk masih dulu. Anak kasih belum masuk masih dulu. Katanya pelajaran mulai dia kelas mau berlalu semua. Mulai dipilih dia, mulai dulu harus dengar, mulai dulu harus dengar. Itu rodo berjuang manusia. Berbeda sekarang Bapak. Tutur katanya lembut sekarang. Kelakuannya pun sesuai dengan tutur katanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah manusia baru ciptaan Roh Kudus. Bukan sekedar lahir baru, tapi dia punya konten apa-apa di dalam dirinya yang positif, yang membangunkan iman orang lain. Kita harus merespirasi pola pikir itu. Kita harus selalu dipahami oleh Roh Kudus. Jemaah roh itu yang memampukan saudara. Saya pun pertama-tama menjadi takut Tuhan di tempat ini saudara. Temperament saya pun seperti pertama-tama agak keras, agak kasar. Karena saya dari awal memang seperti itu. Tapi saya menemukan di dalam firman Allah bahwa memang saudara, kalau karakter itu tidak bisa langsung drastis diubah. Tetapi perlahan-lahan Bapak Ibu saudara, Tuhan akan berubah lewat proses kehidupan kita. Seperti diubah oleh Tuhan perlahan-lahan proses demi proses. Sampai sekarang saya belum sempurna. Saya masih tahap-tahap supaya lebih dibahagi oleh Tuhan. Kenapa seperti itu?
Saudara, selama ini kedaginganmu masih menjadi ganjal atau penghalang bagi hubunganmu dengan Tuhan. Mungkin ada yang berubah secara drastis mungkin dalam pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan. Tapi kebanyakan orang diproses oleh Tuhan lewat cara Tuhan berkepanjangan, lewat proses yang panjang. Mungkin saudara masih berkata, dahulu beliau mengusahakan kami yang dahulu beliau semuanya mulai banyak orang berkata seperti itu. Yang saya temukan, ayah dari berbeda, si mata berbeda, maka ayah semua. Karena dia terkasih di dalam Tuhan. Petrus itu orangnya spontanitas, kasar. Pertama kali sudah. Tapi sejak dia menangis di tembok ratapan Bapak Ibu Saudara, sejak dia diurapi oleh Roh Kudus yang hidup, yang menaungi hidupnya, yang mengajar dia sudah, keberaniannya, karakternya itu saudaraku timbul, masih tetap ada, tapi keberaniannya itu adalah berani karena benar di dalam Kristus. Dia berani berkata tentang Yesus, dilarang dia tetap memakai nama Yesus. Karakter dasarnya tidak diubah oleh Tuhan, seorang pun berani. Tapi keberaniannya itu dimanfaatkan oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, kelemahan saudara apa hari ini saudara? Mungkin saudara orang yang gampang tersinggung, ya ada. Nah, Tuhan akan melepaskan itu saudara. Saudara mungkin cepat tersinggung saudara. Tapi ketika saudara tersinggung, Tuhan akan menunjukkan kesalahanmu. Tuhan akan menunjukkan bahwa engkau sesungguhnya tidak selamanya bisa di dalam yang benar. Orang lain belum bisa salah, saudara belum bisa salah. Saudara yang belum pernah. Manusia baru tidak ada manusia yang langsung sempurna menjadi baru. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Hamba Tuhan pun seperti itu. Saya tidak munafik. Tidak semua kali hamba Tuhan langsung spontan menjadi orang yang kudus suci. Tidak ada. Tapi prosesnya itu saudara dilakukan oleh Tuhan, terlebih kepada hamba-hamba Tuhan. Dia melakukannya dengan satu penderitaan yang berat, ejekan dari dunia. Dia harus mampu lewati itu Bapak Ibu Saudara. Karena orang-orang di dalam Tuhan, dia selalu ditekan untuk bertumbuh. Karena orang-orang di dalam Kristus selalu dikucilkan. Pelajaran hidup kita saudara, pelajaran berkat. Ketika ada banyak hidup kita, ada persoalan, tantangan sudah banyak. Kalau saudara mau mengenakan manusia baru, buanglah manusia lama. Pakaian yang lama, pakaian itu apa saudara? Sifat tabiat yang lama, saudara buang. Kenakan sifat yang diberi oleh Tuhan, yaitu jiwa kebenaran, jiwa kekudusan. Puji Tuhan. Tapi banyak orang saudara tidak mau memakai, tidak mau menanggalkan jubah yang lama, tapi juga tidak mau memakai jubah yang baru. Akhirnya ditemukan oleh Tuhan, dia sedang memakai bajunya, sedang baju yang berbeda. Hampir dibukanya saudara. Tabiat-tabiat amat, hampir dia banyakkan. Hampir dipakainya baju-baju yang baru, tetapi tidak bisa, sehingga pakainya menjadi compang camping. Banyak orang Kristen seperti itu saudara, berdiri di atas dua tiang yang berbenah dan tiang berbenah. Dia tetap berada di tengah-tengah. Dia tidak mau terlalu dekat dengan Tuhan, tapi dia tidak mau tinggal di dunia saudara. Dahulu lebih nama dunia daftar tinggal menaruh dia nama. Nah dahulu itu aku boleh rujuk pada orang. Daftar tadi menaruh be. Berdiri di situ. Lalu saudara datang ke rumah Tuhan, datang berdoa juga. Saudara berada di dalam pakaian baru tidak. Kau sedang membayarkan pakaianmu. Nah hari ini sudah Tuhan jangan melihat hidup kita berpakaian compang camping. Puji Tuhan. Kalau kau bayarkan hatimu, bayarkan saja Bapak Ibu Saudara. Pakai saja jubah yang baru. Kalau memang
engkau susah meninggalkan jubah yang lama, kalau engkau lebih suka pada dunia ini, tidak ada yang akan memaksamu. Jangan bisa. Karena Tuhan ketika melihat orang-orang Farisi, dia hanya dapat menegur, dia tidak dapat memaksa. Nah, ini saudara, kita harus selalu dibaharui di dalam pikiran kita. Roh Kudus itu yang akan merestorasi kehidupan saya dan saudara. Karena itu, hari ini saudara, ketika hidupmu ketemukan belum sepenuhnya di dalam Yesus, dan engkau masih menemukan bahwa dunia ini merupakan suatu pemandangan yang indah, pemandangan, dan engkau pasti berada di tengah-tengah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak menginginkan saudara hidup di tengah-tengah dunia ini. Fokuslah matamu tertuju kepada hal-hal kekal. Puji Tuhan, bahwa ada tempat kita di surga. Warga negara kita bukanlah warga negara ini. Identitas kita adalah identitas surgawi. Saudara jangan pertahankan identitas dunia ini, saudara. Warga negara kita adalah warga negara kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Nanti ketika engkau di tahta pengadilan Kristus, namamu akan dipanggil ketika masuk dalam daftar KTP kerajaan surga. Di Tuhan itu, kemana dia akan buang saudara? Karena hari ini Allah akan bekerja di dalam hidup saudara. Bagaimana bangsa Israel berjalan di padang gurun? Tuhan tidak memaksa mereka, tapi Tuhan memproses mereka di padang gurun berputar-putar. Ada jalan yang sangat cepat sebenarnya menuju tanah kanan, tapi Tuhan tidak mau dengan jalan yang instan. Tuhan mau melakukan yang berputar-putar saudara. Karena dalam perputaran di padang gurun ini saudara, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan melihat. Adakah mereka yang bersungguh-sungguh? Adakah mereka yang malah menyalahkan Allah? Ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan menemukan bangsa Israel tegar tengkuk menyalahkan mereka, menyalahkan Tuhan. Mereka bahkan berkata, lebih baik tinggal di Mesir. Ada mentimun yang enak dimakan, ada wortel. Di sini tidak makan apa-apa, hanya makan mana, tidak sedap rasanya. Maksudnya yang terkasih dalam Tuhan, permainan di padang gurun ini saudara, mampukah saudara bertahan? Berkata dalam hati saudara, sekalipun aku berputar-putar di padang gurun ini, aku menderita Tuhan, aku sakit Tuhan, terus menerus mengalami ujian, mengalami pencobaan, namun aku akan mengikuti putaran-putaran yang Engkau beri kepada saya. Lalu saya akan bersama-sama dengan Engkau masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah kanan yang mulia. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita mau kita saudara dipimpin oleh Tuhan. Bangsa Israel itu saudara tidak punya lampu ketika mereka di padang gurun. Tapi apa yang datang saudara? Tiang api kemuliaan Tuhan yang menerangi jalan Musa, jalan anak-anak Musa semua, umat Musa. Hanya dengan api kemuliaan Tuhan. Siang-siang mereka terpanas, bayangkan padang gurun menemukan segelas air sangat susah, tapi mereka dinaungi oleh awan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya saudara hari ini saudara akan dinaungi oleh awan kemuliaan Tuhan. Apa penderitaanmu hari ini? Amin. Aminkan saja Bapak Ibu Saudara, pertahankan imanmu. Nyatakan bahwa Yesus adalah Tuhanmu yang menuntun engkau sekalipun berputar-putar. Berapa lama engkau merasa tersiksa, tetapi tetaplah jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus. Engkau bertahan di sana saja Bapak Ibu Saudara. Jangan hidup saudara bersama dengan Tuhan. Unang malibig itu untuk kanan yang ada. Jangan menolak jangan tapi luruslah. Karena Tuhanmu ada di depanmu. Dia akan memegang dengan tangan-kanannya. Haleluya Yesus. Yesus berjanji Dia akan menggenapi firman Allah. Mungkin hari ini sudah tidak menemukan
di dalam hidup saudara keberuntungan itu. Mulai susah doang ditanggung menaho, ya, kalian percaya mau susah lagi buat tidur dan sedih bagi kedua kami jawab ketok di surga. Haleluya. Yesus berjanji Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita saat ini saudara merasakan betapa berat beban itu, tapi pertahankanlah manusia baru itu. Jadilah berkat bagi banyak orang. Dia ada tetanggamu temukan di dalammu ada hal-hal yang baru yang tidak pernah dia dengar, tidak pernah dia lihat dari mulutmu. Orang-orang kantormu pun satu pekerjaanmu. Dulu kau begitu sangat orang yang sangat radikal mungkin saudara pun pekerjaan saudara orang yang selalu menentang. Dan suatu waktu orang akan temukan dirimu suatu hal yang berbeda yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Itu akan berdampak besar bagi banyak orang. Anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi, engkau dulu suka mungkin menjadi teman-teman, tapi engkau hari ini sudah mulai memperoleh Tuhan. Hari ini sudah manusia baru, ciptaan baru kudus adalah dari sikap kita, dari perbuatan kita. Bukan karena banyaknya baju baru kita saudara, bukan karena orang tua harus memberikan engkau gelang yang bagus dan sepatu yang bagus, tetapi Tuhan berjanji bahwa ketika engkau saudaraku ada di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan sikapmu yang meyakinkan Tuhan bahwa engkau adalah anak Tuhan, maka engkau berjalan akan disertai Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini saudara kita waktu